Dipimpin berdoa, Nang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya semua hari ini? Baik. Selamat pagi semua ya, anak ya. Pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat mengikuti pelajaran PPKN? Semangat. Insya Allah harus semangat ya, karena sudah libur semester 1, kita akan memasuki semester 2. Jadi sebelum pelajaran dimulai, coba kalian berdiri dulu. Bu Tin akan mengecek kerapian kalian dan kebersihan ini kelas kalian. Silakan berdiri dulu. Atributnya sudah lengkap semua. Ya. Silakan duduk kembali, sudah lurus semua. Sebelum pelajaran dimulai, Bu Tin akan ngecek kehadiran kalian ya. Absen dulu. Adinda hadir. Agnes, Amanda, Aulia, Angel, Azara, Deliano, Davina, Dirli, Erma, Farezi, Febrian, Veronica, Gladys, Hugo, ada, Kinanti, Maria, Muhammad Abdiza, izin ya Brisa ya. Ini kok tadi di anak. Ilham izin juga. Ini serangkai ini. Nurlaila, Paskalis, Rahma, Rangga, Satria Budi, Hadir. Satria Kusuma, Siti Aisyah, Surya Aji, Wulan, Zilziana, Trisang, ya. Yang enggak masuk berarti Abrisa sama Ilham ya, 2 anak. Jadi yang masuk sekarang cuma ini 28 ya. Ini anak, sebelum pelajaran dimulai, biar kalian semangat, kita akan nyanyi Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Yel-Yel SMA Negeri 1 Pringenanom. Jadi kalian jangan sampai ini ya, ndak hafal Yel-Yel SMA Negeri 1 Pringenanom. Sekarang tanggal 5, absen 5 maju, yaitu Adis, silakan maju Dis. Yang lainnya bisa berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lanjutkan Pak Yel-Yel SMA Negeri 1 Uring Nanom. Bersinar, bersih, sehat, indah, aman, ramah anak. Silakan duduk. Silakan duduk. Biar tetap semangat, tepuk tangan untuk 11 IPA 1. Jadi sebelum pelajaran dimulai, silakan keluarkan buku, alat tulis, dan buku-buku yang relevan sesuai mata pelajaran hari ini, sesuai bab kita hari ini. Dan anak sebelum pelajaran dimulai, Bu Den punya video ya. Ini motivasi untuk kalian. Bisa dilihat. Video. Ya. Dalam pembukaan session pertama Food and Energy Security, Presiden Joko Widodo mengajak semua kepala negara untuk bekerja sama menyelamatkan dunia dengan menghentikan perang dan bertanggung jawab kepada masa depan generasi saat ini dan generasi masa depan. We have no other option. Our time of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international law and principle of the UN Charter consistently. Being responsible means creating not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another world war. Sudah anak-anak. Ada yang tahu anak-anak? Nih video apa? Terus tentang apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalian pernah melihat televisi kan? Melihat? Pernah. Pernah. Jangan lihat HP terus. Berita-berita harus diikuti ya.
Ada yang tahu atau yang berpendapat tentang video ini? Itu tentang kerjasama dengan negara lain, Bu. Bagus. Kerjasama dengan negara lain. Tepuk tangan untuk Laila. Selanjutnya ada yang bisa menjawab? Saya tahu. Apa? Forum kerjasama dengan beberapa Forum kerjasama dengan beberapa negara. Mungkin yang lain? Konferensi tingkat tinggi. Tepuk tangan. Selanjutnya? Apa? Agnes. Terus nak, tujuan dari KTT ada yang tahu? Apa, Satria? Mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan dan yang seimbang. Iya betul, jadi mewujudkan pertumbuhan global yang seimbang. Selanjutnya, mungkin ada yang bisa tahu isi pidato dari Bapak Presiden karena menggunakan bahasa Inggris? Apa? Iya, tepuk tangan untuk Pasca. Jadi tentang perdamaian dunia. Jadi video tersebut mungkin yang lain bisa menambahkan apa? Kerjasama yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia. Jadi sedikit Butin kasih info tentang KTT G20 yang ada di Bali. Jadi disahkan tentang Leader Declaration yang intinya Presiden Jokowi yang kemarin beberapa tahun mengalami pandemi ya, jadi memulihkan baik perekonomian, sosial, budaya, politik itu biar berkembang lagi. Karena selama pandemi mulai dari perekonomian apa berubah semua, dari pemulihan intinya dari video tersebut ya. Paham ya Nana ya? Paham. Jadi dengan adanya KTT G20 diharapkan negara Indonesia atau negara kita menjadi lebih baik lagi, inklusif lah ibaratnya, lebih maju dari negara-negara lain. Selanjutnya, pelajaran kita hari ini apa nak membahas tentang apa? Politik luar negeri. Politik Luar negeri. ya. Nah, membahas politik luar negeri. Dibuka bukunya semua. Buku paket, baik modul, ajar. Tulis. Jadi anak-anak, materi hari ini kita akan mempelajari politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Dengan tujuannya nanti kalian diharapkan bisa satu, mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap toleransi dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu menganalisis politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Yang keempat, menalar peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Itu anak-anaknya diharapkan nanti sampean akan paham tentang pelajaran politik luar negeri dan menjalin hubungan internasional. Nah, coba dibuka modul ajarnya semua. Ini ada gambar, dibuka modul ajarnya. Bisa dibuka modul ajarnya. Bisa dibuka buku paket, yang bawa laptop silakan dikeluarkan juga bisa, pengen searching biar kalian tahu ya. Jadi ini ada yang tahu gambar apa Nana? Ya. Ya. Apa? Melakukan konferensi dengan beberapa negara. Melakukan konferensi dengan beberapa negara. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ini kok ada perbedaan dua gambar ini. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Mungkin ada yang bisa menambahkan? Konferensi Asia dan Afrika dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Betul, tepuk tangan untuk Kinanti sama Nur Laila bisa berpendapat tentang gambar tersebut. Mungkin yang lainnya? Ayo, mungkin yang lainnya bisa menambahi? Sudah? Mungkin, ayo. Mungkin berani. Saya, Bu. Silakan, enggak apa-apa. Jangan takut salah. Mungkin bisa memaknai gambar tersebut. Yang lainnya? Iya, sebentar, Mbak Simamora. Yang tanya sebentar. Yang tanya tak kasih nilai plus. Sebentar ya. Tadi, iya yang tanya dan menjawab. Ya, sebentar. Nur Laila. Absen 20. Nanti 16. Simamora, silakan apa, Nak? Bukti kerjasama Indonesia dengan luar negeri tentang kerjasama dan politik hubungan internasional untuk menciptakan perdamaian dunia. Iya. Tepuk tangan untuk Simamora, dia menjawab bentuk kerjasama antara Indonesia dan luar negeri. Jadi anak-anak dari gambar tersebut kalau kalian lihat itu termasuk konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Gedung Merdeka Bandung sebagai bukti peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Ada yang pernah ke Bandung? Angkat tangan. Belum. Berarti nanti bisa studi banding atau studi tiru ke Bandung ya, biar kita tahu Gedung Merdeka yang ada di Bandung. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri ini termasuk corak yang ada di Indonesia. Mungkin kalian sudah membaca atau sudah hafal tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat bunyinya, ada yang tahu? Apa? Ayo undang-undangnya dikeluarkan, ayo. Ayo, undang-undangnya dikeluarkan. Alinea keempat? Siapa? Saya Bu. Laila lagi, tepuk tangan untuk Nur Laila, silakan. Apa bunyi dari alinea keempat? Dari ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya. Iya, jadi inti dari alinea keempat ini
yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian terus keadilan sosial. Jadi intinya negara kita kan awal ya setelah merdeka tahun 1945. Jadi ini mulai berdiri itu sudah dihadapkan dari beberapa masalah. Nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Ada yang tanyakan enggak ini? Lanjut? Lanjut. Ya. Selanjutnya, nah ini ada 2 gambar. Ini presiden kita. Siapa nak? Ir Soekarno. Ada yang berpendapat tentang gambar tersebut? Enak. Maria ya, Mbak Maria, ayo silakan. Melakukan hubungan politik luar negeri. Melakukan hubungan politik luar negeri. Tepuk tangan untuk Maria. Yang lainnya mungkin mau menjawab? Mungkin mau menjawab? Halo, yang lainnya? Salah satu Oh, Nur Laila lagi ya. Tadi malam koyo ae belajar Nur Laila. Mau menjawab terus. Ayo, apa nak? gerakan non-blok yang merupakan perwujudan politik luar negeri. Gerakan non-blok yang merupakan perwujudan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tepuk tangan untuk 11 IPA 1 semuanya. Kalian hebat semua. Dari gambar tersebut, dari gambar 2, Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pendiri gerakan non-blok yang merupakan perwujudan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Anak-anak, dari gambar tersebut ini juga Muhammad Hatta ini juga berpidato tentang mendayung antara 2 karang. Jadi setelah tahun 1955 yang berkaitan dengan gambar 1 tersebut, itu negara kita dihadapkan dengan adanya pertentangan antara blok barat dan blok timur, termasuk negara adidaya, yaitu sama-sama kuat ya. Pernah kan kalian membaca antara Perang Dunia II, setelah Perang Dunia I, Perang Dunia II, terus ada Perang Dingin. Itu pelajaran sejarah nantinya kalau Perang Dingin itu di kelas 12 ya. Jadi intinya dalam gambar tersebut itu termasuk Ir Soekarno ini masuk dalam gerakan non-blok dan mewujudkan perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi menerima dari beberapa negara, karena negara kita tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Jadi saling membutuhkan, makanya butuh yang namanya kerjasama atau menjalin hubungan internasional. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, nah ini berkaitan tadi Bu Tin yang ngomong didayung oleh 2 karang atau non-blok. Mungkin ada yang berpendapat? Ya sebentar, nih apa nak mau menjawab? Ini absen berapa sampean? Ini absen berapa? Angel ya, tulis Angel. Angel absen 5. Jadi ini termasuk keaktifan kalian dalam pembelajaran ya anak-anak ya. Nomor 5. Silakan mau berpendapat apa? Bentuk hubungan kerjasama yang ada di Indonesia, Bu. Jadi Angel menjawab bentuk hubungan kerjasama yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang mau menambahi lagi? Selain Angel tadi? Ayo yang laki-laki mana? Suaranya perempuan terus. Ayo yang laki-laki. Sudah? Cukup itu? Mungkin yang lain bisa menambahi? Ketua ini. Mana ya ketua ini? Biasanya aktif terus. Gimana?
Jokowi dan Donald Trump. Iya, tepuk tangan ya. Iya, enggak apa-apa, dia akan memaknai gambar tersebut ya. Enggak apa-apa ya. Jadi ini gambar politik luar negeri Jokowi didayung oleh dua karang. Ini berkaitan dari gambar dua tadi ya. Negara kita sudah dihadapkan oleh masalah ini antara blok barat dan blok timur. Dilematis, Rek. Membela mana? Saya membela negara kita itu membela blok barat apa blok timur. Jadi dilematis ya. Jadi dari gambar ini nak, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok pada tahun 1961. Ini bahkan pada tahun 92 dalam konferensi negara-negara non-blok berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi GNB, Gerakan Non-Blok. Jadi melalui non-blok ini secara langsung Indonesia telah turut serta memerdekakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur, seperti itu. Sudah ya ini ya. Nah, blur ya. Ini adalah, ada yang tahu gambar apa ini? Ini para ini tentara atau para TNI yang bertugas ke luar negeri. Mungkin ada yang mau menambahi? Saya, Bu. Iya. Para TNI ikut serta Davina. dalam misi perdamaian dunia. Ya, Davina. Para TNI ikut serta dalam misi perdamaian dunia. Davina absen berapa, Nak? 8, Bu. Absen 8. Mungkin yang lain mau menambahkan? Selain Davina. Iya, ayo Nes. Agnes. Kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia dari berbagai perwakilan. Coba nak diulang lagi. Coba diulang lagi. Coba apa? Agnes absen berapa, Nes? Sebentar, tulis dulu. 2. Absen 2, ya. Agnes, diulang. Menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia dari berbagai perwakilan yang mempunyai misi perdamaian dunia. Iya, tepuk tangan untuk Agnes, jawabannya lengkap. Jadi ini perwakilan Indonesia yang ke luar negeri, misinya untuk perdamaian dunia. Yang lainnya mungkin mau menambahi? Iya, sebentar, Febrian. Silakan. Mas Febrian absen berapa? 12, Bu. 12, sebentar saya tulis dulu ya. Absen 12. Febrian. Selain ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia, bisa saja TNI mempunyai peluang untuk kerjasama dengan militer lain. Oh, Hubungan yang baik dengan militer luar negeri. tepuk tangan untuk Febrian. Jadi para tentara Indonesia juga mempunyai hubungan yang baik dengan para tentara atau TNI yang ada di luar negeri. Ini termasuk juga hubungan internasional ya. Termasuk hubungan internasional. Jadi wakil tentara atau TNI Indonesia yang dikirim ke luar negeri untuk menjalin hubungan internasional demi misi perdamaian dunia. Jadi itu ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian termasuk siswa-siswa yang hebat dan paham ya. Jadi ini termasuk ini nak ya, PBB ya. Ada yang tanya lagi? Sudah paham ya? Dipaham ya. Tadi ini misi perdamaian dunia. Jadi perdamaian dunia itu nak ya. Indonesia itu juga ini pernah membantu konflik-konflik yang ada di Indonesia. Misalnya mungkin kalian sudah melihat berita atau di internet dengan Kamboja. Setelah itu mana lagi? Ya, UPM terus selanjutnya. Mana lagi?
Kamboja, Vietnam, terus mungkin ya selanjutnya Bosnia. Ya, jadi kalian paham ya tentang PBB yang ada di Indonesia tentang misi perdamaian dunia. Jadi anak-anak ini setelah kalian melihat PowerPoint dengan gambar-gambar tersebut, Bu Tin akan menayangkan, nah, ada video yang nantinya akan kalian diskusikan, ya. Jadi kalian simak video tersebut, nanti akan saya bentuk model pembelajaran Bas grup ya. Nanti Bu Tin akan jelaskan langkah-langkahnya. Tapi kalian saksikan video ini dulu. Sampai simak, sampai pahami ya. Majelis Umum PBB menggelar sidang darurat untuk meredam konflik di Gaza. Indonesia ikut bersuara di tengah sikap relatif pasif banyak negara Arab. Ikuti liputan VOA selengkapnya. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, puluhan menteri luar negeri berkumpul secara fisik di markas PBB di kota New York untuk menghadiri rapat darurat Majelis Umum PBB dan membahas kondisi di Gaza. Rapat Majelis Umum PBB ini diajukan oleh Niger sebagai pimpinan Organisasi Kerjasama Islam dan Aljazair sebagai pimpinan grup Arab. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. PBB mendesak dilanjutkannya negosiasi. We must work towards a resumption of negotiations that will address the status of Jerusalem and other final status issues and the occupation, and the allow for the realization of the two-state solution on the basis of 1967 lines, UN resolutions, international law, and mutual agreements, with Jerusalem as capital of both Israel and Palestine. Diwakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan mendorong diplomasi multilateral. The General Assembly has moral and political responsibility to ensure that peace negotiations take place. Today, we hold this meeting with one main purpose: to ensure that justice prevails for the Palestinians. This meeting will be seen as a litmus test for multilateralism. Rapat terbuka Dewan Keamanan PBB pekan sebelumnya gagal menghasilkan kata sepakat di antara negara anggota Dewan Keamanan. Dalam sejarahnya, diplomasi termasuk di PBB kerap gagal dalam menyelesaikan masalah Israel-Palestina. Namun pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, AS menegosiasikan perjanjian Abraham, kesepakatan antar negara-negara Arab dan Israel untuk menormalisasi hubungan di Semenanjung Arab. Hal ini dinilai pengamat bisa jadi momentum bagi Indonesia untuk memediasi konflik Israel-Palestina. Itu belum menggait suara-suara yang lebih kuat gitu, karena saya melihat terutama sejak perjanjian Abraham itu agak secara agak lebih benar lagi mana posisinya, siapa punya posisi apa itu agak berantakan kemudian lebih namun tidak serta-merta akan bisa menggantikan posisi negara-negara Arab untuk meredam konflik, menurut pengamat hubungan internasional. Persoalannya kan kita juga perlu memahami bagaimana psikologi dan PHP oral dari negara-negara Arab selama ini yang sebenarnya mereka juga menjadi semakin tidak peduli ya dengan masa depan Palestina berkaitan dengan posisi Indonesia di UN dan global secara umum. Kita sudah pada posisi yang tepat, namun mungkin kita perlu lebih aktif. Amerika berkomitmen untuk mengambil langkah alternatif terlepas dari PBB guna deeskalasi konflik. I share to underscore our deep engagement and commitment to working with Israelis, Palestinians, and partners across the region to resolve this conflict.
Presiden AS Joe Biden beberapa kali berkomunikasi langsung dengan pimpinan Israel dan Palestina untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan menegosiasikan solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik berkepanjangan ini. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, dan Rifan Wiastono, VOA. Ya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video, coba kalian baca ya. Ini ada artikel sedikit yang nantinya akan dibuat diskusi kelompok. Silakan dibaca ya. Sudah? Sudah dibaca? Baca Gilat. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Nah, selesai ya berarti ya? Kenapa ngantuk? Alhamdulillah. Jadi anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, mungkin ada yang mau menyampaikan atau setelah saya melihat video ini dan bacaan ini mau berpendapat, silakan. Oh, si Mamuna, silakan. Absen berapa Samin? Absen 4. Absen 4, tak tulis. Absen 4. Sebentar. Ya, silakan apa, Nak? Peran Indonesia dalam meredakan konflik di Gaza guna menegakkan keadilan bagi Palestina. Tepuk tangan. Jadi peran Indonesia. Selanjutnya, ya. Azara, silakan. Pemerintahan Indonesia turut berpartisipasi dalam konferensi internasional. Iya, peran Indonesia ya, turut serta. Selanjutnya, Ayudin. Azara tadi absen berapa, Azara? Absen 6. Dinda absen berapa? 1. Absen 1. Azara absen 6. Silakan, Nak. Mau menjawab apa, Nak? Untuk meningkatkan perdamaian internasional dengan negara-negara lain. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Di meningkatkan perdamaian dunia dengan negara-negara lain. Jadi, hari ini kalian akan diskusi. Nanti masalahnya saya bagi ya. Nanti kalian akan diskusi tetap pada politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan tadi sampai melihat video dan juga artikel ya. Sekarang akan saya bentuk kelompok ya. Saya bentuk sendiri ya. Jadi secara heterogen ada laki-laki dan juga ada perempuan. Penghapusnya. Yang piket siapa ya? Dihapus yang piket. Maju. Ayo Mas Surya Aji. Dihapus papan tulisnya. Tak matikan ya LCD-nya ya.
Nanti setelah saya bentuk kelompok, langsung ya bentuk kelompok. Terima kasih Mas Haji. Apa orek? Loh, terus gimana panggilnya? Oh, punya pacar di kelas ini. Tetap ya, kalian hanya teman dekat ya. Tidak boleh pacaran, masih kecil. Sekolah dulu. Oke, masih kecil. Oke, masih kecil. Ilham enggak masuk ya. Yang belakang kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan maju. Febrian. Sudah? Ini kelompok kalian. Langsung membentuk kelompok sesuai yang Bu Tin tuliskan di papan tulis. Silakan. Nanti akan saya kasih masalahnya. Jadi kelompok di sini ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Semangat.
Sudah sesuai kelompoknya. Ini yang kelompok 1 dan kelompok 2 cuma 5 anak ya, karena Ilham sama Brisa nggak masuk ya. Nggak apa-apa ya. Anak-anak, akan saya kasih LKPD ya. Akan saya kasih LKPD ya. Terus akan saya kasih masalah tiap kelompok, nanti 1 masalah. Ini saya bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 5 ya, Nak ya. Kelompok 5. Kanan bulan. Laptop. Selanjutnya kelompok 3. Loker sing mbok lunggui. Selanjutnya kelompok 4. Jadi anak-anak, coba kalian lihat di ini LKPD-nya ya. Itu sesuai dengan instruksi. Jadi soalnya nanti kelompok 1 itu apa kesimpulan yang kalian rumuskan apabila dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, termasuk ke dalam sila keberapa kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian dunia di Palestina. Yang kedua, bagaimana penilaian kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Kelompok 3 itu mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Kelompok 4, deskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Yang kelima terakhir yaitu apa saja saran yang kalian dapat atau kalian ajukan kepada pemerintahan untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan juga dikeluarkan kertas kartonnya yang minggu kemarin Bu Tin suruh membawa kertas karton. Jadi kalian tuangkan di ini ya, di kertas karton. Selamat mengerjakan, waktunya kurang lebih 15 menit ya. Silakan kerjakan. Bisa dibuka laptopnya dan lain sebagainya, yang diperlukan silakan. Selamat bekerja ya. Sana ya. Apa nak? Apa? Iya. Oke, silakan. Kelompok 3 ya kalian.
Oh, kok bisa? Sama dilihat ya waktunya ya. Oh, hujan. Menangis ini. Ini apik digawe Vita. Bisa izin ya. Davina. Enggak ke sana. Hah? Kayaknya nyerundul. Kak Isa. Waalaikumsalam. Ya. Apa, Nak?
Butuh apa? Tergambar, Agnes. Temanya apa ini? Random. Estetik. Segera ditempelkan. Lihat waktunya. Waktunya anak ya, nanti 9:30 pas mulai presentasi. Presentasi. Oh iya. Kurang punya itu. Ini punya. Ini nih. Ayo, waktunya ya, segera diselesaikan. Gunting dong, gunting. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Nama kelompok. Ya nama kelompok di belakang saja, di depan juga bisa, terserah kalian, pokoknya ada nama kelompoknya. Ini saya hapus ya, nanti untuk presentasi.
Sambil kalian mengerjakan, Bu Tin kasih instruksi ya. Nanti yang maju perwakilan ya. Satu kelompok 2 anak yang maju, terus yang 3 sisanya mencatat hal-hal yang penting atau poin-poinnya ya. Mungkin nanti yang di depan tidak bisa menjawab, terus teman yang lainnya bisa membantu ya, yang temannya presentasi. Jadi ini nak ya dicatat inti-intinya sama pertanyaan dari kelompok lain. Jadi disiapkan juga pertanyaan untuk kelompok lain kalau tidak paham, kalau paham sudah tidak apa-apa. Lanjut. Sudah ditempelkan. Ini belum. Siap? Sudah siap? Sudah ya, siap ya. Sudah ya. Nanti waktunya keburu habis saya. Kelompok 1 dulu ayah. Diwakili siapa kelompok 1? Surya sama yang lainnya bisa menyimak ya. Ini apa di double ini? Iya tak? Taruh sana enggak? Iya. Ini. Anak-anak sambil ini ya, kelompok 1 presentasi,
sampean duduk dan juga menyimak ya. Ya. Nanti kalau kalian tidak paham, silakan ditanyakan. Sambil duduk. Gimana, sudah siap? Silakan duduk. Silakan kalian lihat. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Gimana kelompok 5? Kelompok 5, kalian duduk, sudah siap? Kelompok 1 mau presentasi. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya bacakan soalnya. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan apabila dikaitkan dengan pengalaman Pancasila termasuk ke dalam sila keberapakah kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina? Oke, saya bacakan jawabannya. Aji, apa maskernya dibuka? Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah pemerintahan Indonesia ikut berpartisipasi dalam konferensi internasional. Tujuan dari adanya konferensi internasional tersebut adalah untuk mengumpulkan donasi bagi rakyat Palestina yang berada di jalur Gaza. Jika dikaitkan dengan pengalaman Pancasila, kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina termasuk dalam sila kedua Pancasila. Yang kedua, yaitu kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian Palestina adalah bukti pengalaman sila kedua Pancasila. Hal ini karena upaya menciptakan perdamaian merupakan upaya mencapai peradaban yang luhur. Peradaban tersebut tidak hanya bisa dicapai di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Yang ketiga, kesimpulan yang dapat saya rumuskan adalah keseriusan dan komitmen dari pemerintahan Indonesia untuk turut aktif berpartisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia. Keseriusan tersebut bukan hanya dari kata-kata secara lisan saja, melainkan dalam bentuk tindakan nyata, yakni memberikan bantuan medis, pembangunan rumah sakit, memberikan mobil ambulans dan makanan serta obat-obatan, dan kontribusi bangsa Indonesia terhadap perdamaian di Palestina, termasuk dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, yang keempat, kesimpulan yang saya dapat rumuskan setelah membaca berita-berita Indonesia, dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur Gaza adalah sebagai berikut. Indonesia mendorong terciptanya perdamaian di jalur Gaza. Hal ini dilakukan demi memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap masyarakat setempat. Oke, saya mengambil kesimpulan negara Indonesia sangat serius dalam turut serta menjaga perdamaian dan pembangunan di Palestina. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh Indonesia, juga tenaga yang dikerahkan untuk membantu Palestina. Lalu apa yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap Palestina sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, sekarang sesi pertanyaan. Apa ada pertanyaan? Kelompok, Ya. kelompok 2. Silakan berdiri, Pak. Silahkan Mbak Aca. Apa tindakan yang dilakukan Indonesia dalam kontribusi terhadap perdamaian di Palestina? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Mbak Aca. Mbak Siti. Tindakan yang dilakukan Indonesia adalah memberikan bantuan medis, pembangunan rumah sakit Indonesia, mobil ambulans, dan makanan serta obat-obatan. Terima kasih. Baik. Sudah, Bu. Aja. Sama-sama. Terima kasih juga. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2.
Selanjutnya yang maju kelompok 2. Kelompok 1 tadi sudah dicatat ya pertanyaannya ya. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan, dan kelompok yang tidak ikut maju silakan ditulis ya poin-poin yang penting. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai politik luar negeri Indonesia dalam hubungan internasional. Untuk soal nomor 2 akan dibacakan oleh rekan saya. Soal nomor 2. Bagaimana pendapat kalian atas peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain? Oke, jadi jawaban pertama dari persoalan tadi adalah menurut kami dengan diadakannya KTT G20 yang dilaksanakan di Bali Indonesia akan memberikan dampak besar kepada negara-negara lain, terutama Indonesia sendiri. Dampak baik diantaranya yaitu menghidupkan sektor hospitality di Bali yang sebelumnya berhenti selama COVID-19. Dari sektor hospitality bisnis ini dikabarkan membutuhkan banyak tenaga kerja dalam menghadapi pertemuan KTT G20. Dengan ini berarti peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya sangat baik. Kemudian selain itu dampak baiknya yang ditimbulkan oleh KTT G20 di sektor transportasi, contohnya ojek online. Dengan ini mereka menyediakan driver guna meningkatkan transportasi jelang diadakannya KTT G20. Terakhir yaitu sektor pariwisata. Dengan adanya KTT G20 langsung berdampak pada peningkatan sektor pariwisata di Bali. Berarti hal tersebut merupakan wujud nyata Indonesia dalam membuka peluang ekonomi menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya, menurut kami, peran bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya sangat baik. Hal tersebut merupakan wujud nyata Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, sekaligus membuka peluang ekonomi yang baik. Sebab tidak ada satupun negara di dunia yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Indonesia bersikap netral dan membuka diri untuk bekerja sama dengan negara yang memiliki kepentingan yang sama. Untuk mewujudkan hal ini, harus dimulai dengan berperan aktif menjalin kerjasama dengan negara lain di dunia. Tujuannya tentu agar saling mengenal dan menjalin hubungan timbal balik serta kerjasama. Indonesia dikenal dengan negara politik bebas aktifnya, artinya Indonesia terbuka menjalin hubungan dengan negara manapun di dunia, namun tidak berpihak pada kekuatan apapun. Jadi kesimpulan dari beberapa pendapat kami yaitu peran bangsa Indonesia dalam melakukan dan menjalin hubungan internasional dengan negara lain sebagai langkah baik bangsa ini, itu adalah langkah yang baik dalam menjaga silaturahmi dengan negara lain, karena hubungan internasional diperlukan dalam sebuah jalannya roda pemerintahan. Misalnya seperti untuk melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral. Dengan menjalin kolaborasi, bermitra, dan bekerja sama, maka setiap negara akan saling memenuhi kebutuhannya. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada yang tanya? Ya, siapa ini? Linda. Oh, Maria. Apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Baik. Bagus sekali pertanyaan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mungkin pertanyaan dari teman kita akan saya jawab. Jadi pertanyaan tadi adalah tindakan yang dilakukan Indonesia dalam kontribusi terhadap perdamaian. Benar? Oke. Jadi menurut kami yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain, kita mungkin akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tentunya akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia nantinya tidak bisa berinteraksi dengan
kesamaannya di negara-negara lain. Selain itu, negara kita akan buta terhadap hal-hal yang sedang atau bahkan pernah terjadi di negara-negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 3. Selanjutnya kelompok 3. Enak. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita di sini dari kelompok 3 akan membacakan soal dari politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional yang nomor 3. Mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia? Karena sebelumnya bangsa Indonesia memiliki cita-cita kemerdekaan dan tujuan politik luar negeri berupa perdamaian dunia, seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalin kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, alasan lain bangsa Indonesia harus ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia adalah bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdapat dalam upaya penciptaan perdamaian dunia. Yuk, next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Mas Pascal. Selanjutnya ada Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia ikut terlibat dalam menjaga perdamaian dunia dengan menjaga solidaritas semua negara, khususnya negara yang berada di dalam satu kawasan, satu ras maupun satu rumpun. Selain itu, Indonesia ikut tujuan langsung untuk mengirimkan bantuan berupa uang dan pangan melalui FAO, Food Agriculture Organization, untuk korban kelaparan yang terjadi pada tahun 1949 di Ethiopia. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari mengapa bangsa Indonesia harus terlibat dalam upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia adalah karena sebelumnya bangsa Indonesia memiliki cita-cita besar untuk terlibat dalam upaya untuk perwujudan perdamaian dunia. Ada yang bertanya, guys? Ayo. Bentar ini, Nak. Atas nama siapa? Nama Aisyah. Dalam bentuk apa Indonesia membantu perdamaian dunia? Ulang lagi, Nak. Dalam bentuk apa Indonesia membantu perdamaian dunia? Dalam upaya menggagasi KAA yang merupakan akal bakal digagasnya gerakan non-blok negara pengundang pada KTT GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan besar dalam mengundang atau mengajak negara lain untuk bergabung dalam KTT Juli 21 2022. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Luar biasa semangatnya. Kelompok 3. Kelompok 4 sekarang. Ayo maju, kelompok 4.
Ini, silakan. Silakan untuk kelompok 4 menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mendeskripsikan berbagai bentuk kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu pendiri Gerakan Non-Blok atau GNB pada tahun 1961. Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB yang secara tidak langsung, Indonesia turut meredakan ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Kemudian yang kedua, Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Indonesia ditetapkan sebagai anggota yang ke-60. Indonesia juga aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti OKI, OPEC, dan APEC. Setelah itu, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN. Dan juga Indonesia ikut serta dalam setiap pesta olahraga seperti SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan lain-lain. Indonesia juga memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Pancasila Bandung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Siapa? Emai. 162 negara, 5 diantaranya itu apa aja? Izinkan saya menjawab, yaitu Italia, Jerman, Jepang, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Mulai. Apakah ada pertanyaan lain? Sudah ditutup, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju kelompok 5. Bisa kalau maju. Enggak apa-apa, silakan. Ayo. Enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Saran pertama, sering menjalin komunikasi baik secara langsung melalui pertemuan maupun komunikasi online untuk menjalin perjanjian maupun kerjasama antar dua negara atau lebih. Kedua, tetap berkomitmen dalam memegang prinsip politik luar negeri yang bebas, aktif. Ketiga, ikut aktif dan terlibat dalam berbagai organisasi internasional di dunia. Lanjut, ikut terlibat dalam berbagai kegiatan untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Terus meningkatkan jalinan kerja sama dengan berbagai negara tetangga maupun negara luar lainnya. Melakukan berbagai kegiatan sosial antar negara yang bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk kemanusiaan kepada negara yang menjadi korban perang atau konflik dan negara yang membutuhkan bantuan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan yang ingin bertanya. Saya. Monggo. Pertanyaannya adalah, mengapa Indonesia merasa perlu menjalin hubungan internasional dengan negara-negara di dunia? Karena Indonesia masih memerlukan hubungan baik dengan negara-negara internasional lainnya, di mana kita sangat membutuhkan bantuan mereka untuk menjadi negara yang maju. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kalian kan sudah mencatat dan lain sebagainya, hal-hal penting ya. Sudah? Ya, nak. Kalian sudah mencatat hal-hal penting tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Nur Laila lagi, ayo silakan. Oke, dari hubungan internasional diidentifikasikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Tepuk tangan untuk Nur Laila. Jadi bisa menyimpulkan dari presentasi 5 kelompok tersebut. Ada yang bertanya? Amanda, absen berapa Anda sama Amanda? Absen 3. Iya, silakan. Tanya apa Mbak Amanda? Mengapa hubungan internasional sangat penting bagi Indonesia? Meskipun jawabannya kan untuk salah satunya memajukan negeri. Nah, apakah ada alasan lainnya? Tepuk tangan untuk Amanda ya. Jadi dia bertanya, mengapa hubungan internasional sangat penting bagi Indonesia? Apakah tidak ada alasan lain selain memajukan tersebut? Jadi hubungan internasional ini sangat penting untuk menciptakan perdamaian dunia agar tidak terjadi konflik yang mengakibatkan atau memberi dampak kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, selain di Indonesia juga di luar negeri. Itu ya anak ya. Presentasi sudah. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk seperti semula, ke kelompok besar ya. Ambil ini ya, tugasnya dikumpulkan ya. Ya, LKPD dikumpulkan sama kertas kartonnya yang kalian kerjakan dikumpulkan. Awas. Iya, ya nanti kumpulkan. Iya, dikumpulkan. Sudah? Silakan duduk kembali seperti semula ke kelompok besar. Sudah? Jadi, anak-anak silakan duduk kembali. Bu Tin akan menyimpulkan dari pelajaran hari ini ya, dari pelajaran hari ini tentang politik luar negeri Indonesia menjalin hubungan internasional. Jadi nak ya, menjalin hubungan internasional atau kerjasama ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena
negara kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain dalam bekerja sama. Ini juga masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu semua mulai dari alinea 1, 2, 3 dan juga tertuang dalam Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Jadi tadi presentasinya sangat bagus sekali mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan. Ada yang bisa ini mengambil hikmah atau nilai-nilai apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Adinda. Aisyah. Ya. Aisyah. Dengan adanya hubungan politik luar negeri akan tercipta negara yang damai dan menjalin persaudaraan dengan negara lain. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali. Jadi anak-anak kalian sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Bu Ten, ada soal sudah saya kirim di grup barusan. Silakan kerjakan post test, ada pilihan ganda, kerjakan untuk mengukur kemampuan kalian pada pagi hari ini. Paham apa enggak tentang pelajaran hari ini? Silakan kerjakan. Saya kirim di grup ya. Link. Silakan dibuka. Dibuka linknya. Dibuka. Iya. Masih muter? Sudah? Soalnya enggak banyak kok, ada 5 soal. Pilihan ganda. Langsung dikirim ya. Kalau sudah langsung dikirim. Kalau sudah langsung dikirim. Langsung dikirim. Sudah? Sudah. Ayo kalian pasti bisa kalau sudah mengikuti pelajaran tadi. Sudah dikirim? Sudah ya? Jadi pelajaran hari ini berakhir. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian ke depannya ya. Tetap kalian belajar supaya menambah ilmu kalian ya. Sebelum pelajaran diakhiri, dipimpin berdoa dulu. Mas Bima, Ketua, silakan memimpin berdoa.
Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Jangan lupa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat untuk nantinya. Jangan lupa tetap belajar dan belajar supaya ilmu kalian bermanfaat dan cita-citanya tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Bukan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti di bawah ya nak ya, dibantu Butin.